Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bangat. Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya waktu saya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik. Dan di sini saya akan membahas dan bercerita masalah pengalaman saya. Teman-teman, ini murni pengalaman saya waktu saya itu terpuruknya terkena asam lambung GERD anxiety psikosomatik, teman-teman. Nah, apa itu pengalaman saya waktu itu, teman-teman? Ini sangat unik bagi saya, teman-teman, sangat unik, dan mungkin bagi teman-teman bahkan lucu, teman-teman. Entah itu saya itu yang entah itu kalian merasakan atau tidak, akan tetapi yang saya rasakan dulu begini, teman-teman. Nah, dulu waktu itu saya itu takut sholat, teman-teman, bahkan ke masjid saja takut, bahkan sholat Jumat itu saya takut, teman-teman. Nah, entah itu penyebabnya apa saya tidak tahu, tapi itu yang saya rasakan, takut, panik, cemas, dan bahkan kemanapun itu saya takut. Sholat Jumat itu saya takut, sholat di rumah juga merasa takut, teman-teman. Di awal-awal saya itu terkena, teman-teman, entah kalian merasakan atau tidak, saya kurang paham, tetapi ini yang saya rasakan, teman-teman. Ini cerita, teman-teman, ini cerita, teman-teman, ya. Ini mungkin bisa sama atau tidaknya saya tidak tahu, teman, tapi ini cerita dan saya ini hanya bercerita, teman-teman, tidak membahas tentang kesembuhan atau apa, teman-teman. Ini cerita biar kalian itu mengerti sensasi-sensasi saya itu waktu dulu, dan semoga saja bisa menjadi motivasi ataupun menjadi manfaat dengan cerita saya ini, teman-teman. Nah, di situ waktu itu apa saja yang saya rasakan, teman-teman, itu di awal-awal mau berangkat saja sudah berpikir, teman-teman, berpikir begini, takut jatuh nanti saya itu ke masjid jatuh, nanti kalau saya sholat wudhu di kamar mandi jatuh, terus waktu sholat itu saya jatuh pingsan, tidak ada orang yang tahu bagaimana. Nah, itu yang saya rasakan, teman-teman. Dan di situ sholat saya pun tidak khusyuk, teman-teman, bahkan itu cepat-cepat bacanya Al-Fatihah saja itu cepat banget. Bahkan di suatu sering, teman, ini maaf ya, ini cerita, sering, teman, sholat subuh itu saya tidak baca doa kunut, teman-teman. Nah, itu sering, teman-teman, waktu dulu terpuruk itu sering, bahkan kadang seminggu itu bisa 2 kali 3 kali saya itu lupa tidak baca doa kunut, teman-teman. Nah, di situ, teman, karena kecemasan saya, ketakutan saya itu, saya merasa seakan-akan itu gimana ya, pokoknya itu takut, teman-teman. Nah, terus takut pingsan, teman, takut pingsan. Entah itu baru, pokoknya itu waktu saya itu berdiri itu di pikiran saya hanya takut pingsan, takut jatuh, teman-teman. Nah, ketakutan yang selalu menghantui saya itu pokoknya rasanya tidak enak, teman-teman. Itu ketakutan ditambah lagi dengan sensasi fisik, kadang jantung itu tambah berdebar, kadang detak jantung itu terasa detaknya itu cepat banget, teman-teman. Nah, itu menambah ketakutan saya itu semakin besar. Nah, di situ, teman-teman, terus waktu sholat itu takut, teman-teman, takut dengan kematian. Meskipun saya itu pertama saya terkena, di awal-awal saya terkena itu sholat Jumat itu takut banget, teman-teman, takut kematian, seakan-akan itu mau pingsan, teman-teman. Itu waktu itu sholat Jumat itu saya berada di barisan paling belakang, teman-teman. Karena apa? Nanti sewaktu-waktu saya itu lari, teman, meskipun sholat Jumatnya belum selesai, nanti kalau ada apa-apa saya bisa keluar, saya bisa lari pulang, teman-teman. Dalam pikiran saya itu yang saya rasakan, teman-teman. Nah, di situ semakin hari ya, mungkin ada beberapa kali gitu ya, alhamdulillah, teman-teman,
keadaan saya itu semakin membaik, keadaan saya itu semakin membaik, dan mental saya pun semakin berani, teman-teman. Nah begitu teman-teman, pokoknya unik dan lucu teman-teman ya. Orang yang terkena anxiety psychosomatik kecemasannya berlebihan, ketakutannya berlebihan, bahkan hal yang tidak mungkin terjadi kita itu sudah pikirkan dulu teman-teman. Waktu itu pengalaman saya teman-teman. Contoh saja teman-teman, nah waktu itu saya itu ingin pergi teman-teman kan. Waktu itu saya terapi teman-teman, pijat terapi. Nah itu besok itu mau terapi pijat teman-teman ya. Hari ini saya tenang saja, sebelum saya berangkat itu tenang, tetapi paginya setelah jam 5 saya berangkat. Nah itu mau berangkat itu saya sudah panik, sudah cemas teman-teman. Akhirnya keadaan saya itu menjadi drop lagi. Akhirnya meskipun di sana pijat itu rasanya enak, tapi perasaan saya tidak enak, cemas, takut kematian. Nanti kalau saya itu mati gimana? Nah di situ teman-teman itu yang saya rasakan waktu itu terapi teman-teman. Nah, ini saya lanjutkan lagi masalah takut sholat tadi teman-teman. Nah, itu yang saya rasakan waktu saya melakukan sholat itu. Memang saya itu membaca surat-suratnya teman-teman, membaca ayat-ayatnya, tapi pikiran saya itu tidak karu-karuan teman-teman, kemana-mana. Itu yang saya rasakan. Saya itu merasakan takut jatuh, takut pingsan, takut kematian. Nah bahkan yang paling parah teman-teman itu seakan-akan itu saya itu merasa ajal saya itu sudah dekat. Hari ini waktu ketika saya sholat di Jumat di masjid itu, bahkan saya merasakan ini sudah ajal saya sudah dekat teman-teman. Itu saya merasakan waktu itu sholat saya masih berdiri teman-teman, berdiri itu belum sujud. Itu pikiran saya itu berpikir ajal saya sudah dekat, seakan-akan itu ajal saya itu sudah ada di sini teman-teman, sudah di sini, itu sudah mau menjemput, sudah ada yang mau menjemput. Itu perasaan saya itu begitu, pikiran saya itu begitu. Tapi akan tetapi sholat Jumat saya itu ya sampai selesai, bahkan sampai rumah pun tidak apa-apa, bahkan sampai sekarang pun tidak apa-apa. Berarti itu hanya perasaan saja, hanya pikiran saya saja yang terlalu terlalu negatif teman-teman. Nah, bahkan saya itu merasakan seakan-akan itu malaikat itu sudah ada di samping saya teman-teman waktu itu, entah itu sholat di rumah maupun sholat di masjid. Itu seakan-akan saya itu merasakan malaikat itu sudah ada di samping saya, ingin mengambil nyawa saya. Itu teman-teman yang saya rasakan waktu itu dulu. Nah, dan ketakutan saya itu tambah takut. Saya merasa seakan-akan malaikat itu sudah ada di samping saya teman-teman, ingin mengambil nyawa saya waktu itu. Nah, entah itu karena apa, saya tidak tahu teman-teman, tapi yang saya rasakan waktu itu begitu teman-teman. Itu kan sangat unik bagi saya, dan itu waktu itu saya belum mengerti teman-teman, entah itu hanya saya saja yang mengalami atau mungkin ada orang yang lain juga mengalami dengan saya. Dan semakin hari saya itu semakin tahu teman-teman, semakin tahu, oh iya ternyata yang terkena asam lambung anxiety psychosomatik ini tidak hanya saya, masih banyak orang-orang yang terkena asam lambung seperti saya ini, bahkan mengalami panik seperti saya ini. Nah di situ saya mulai sadar teman-teman, hari demi hari keadaan saya mulai membaik. Sholat Jumat pun ya meskipun belum 100% itu khusyuk, masih ada pikiran yang aneh-aneh, akan tetapi jauh lebih baik teman-teman. Nah
Ya lucunya begitu teman-teman, sholat kadang lupa, kadang pernah teman-teman saya itu sholat apa itu sholat isya itu hanya 3 kali, teman 3 rakaat teman-teman, itu saya pernah teman itu, bahkan sering sholat isya itu 3 rakaat, bahkan bisa 5 rakaat teman-teman, itu sering. Karena apa? Pikiran saya itu terlalu fokus ke hal negatif dan tidak fokus ke sholat saya. Akhirnya apa? Saya lupa ini sudah rakaat keberapa, ini sudah rakaat keberapa, 5 kali teman-teman. Itu yang bikin unik dan lucu. Bahkan saya berpikir begini ya, bahkan saya berpikir begini teman-teman, entah diterima atau tidaknya saya tidak tahu, yang penting saya sholat. Kalau pengen khusyuk waktu itu teman-teman, saya berdoa waktu itu, kalau pengen sholat saya khusyuk, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ini, biar sholat hamba khusyuk dan tidak lupa dengan baik itu rokaat ataupun dengan niat-niat sholat teman-teman. Saya berdoa begitu teman-teman waktu itu, dan alhamdulillah itu berkat doa saya, atau mungkin itu sudah waktunya sembuh, saya kurang tahu. Alhamdulillah 15 hari kemudian itu saya mulai sedikit membaik teman-teman, meskipun pembaikannya itu sedikit, tapi alhamdulillah saya bersyukur banget sedikit membaik. Semakin hari saya semakin membaik, dan alhamdulillah sembuh total teman-teman, dan bisa bekerja lagi. Dalam waktu 4 bulan saya sudah bisa beraktivitas normal teman-teman. Nah disitulah teman-teman, itu cerita saya. Ini hanya sekedar cerita teman-teman, saya tidak membahas mengenai sensasi saya sembuhnya dengan apa, saya pakai obat apa, melakukan apa, karena di video-video sebelumnya sudah ada. Dan ini hari ini saya cerita teman-teman ya, kalau teman-teman merasakan hal sama ya komentar lah, enggak apa-apa. Itu yang saya rasakan teman. Bahkan itu hanya tidak sholat saja teman-teman, saya itu waktu dulu teman-teman itu sama calon istri saya kan datang ke sini, menyuruh saya menghadiri undangan wali murid. Nah paginya teman saya itu datang, di perjalanan aman, tidak apa-apa, tidak merasa panik, tidak merasa cemas, aman. Tapi setelah saya itu nyampe di sana, ketika undangannya itu semuanya sudah mulai datang, saya itu sudah merasa panik. Nah akhirnya saya masuk, absen nama. Nah itu masuk, duduk di, waktu itu kan duduknya di musola sekolah teman-teman. Nah di situ saya duduk sama teman-teman yang lain. Nah acara belum selesai, belum mulai, bukannya belum selesai teman, belum mulai, saya itu selesai daftar, duduk mungkin sekitar 15 menit saya merasakan panik teman, panik banget, jantung berasa berdebar sesak, pokoknya panik, seakan-akan acara saya sudah dekat, jangan-jangan saya mati di sini. Nah di situ akhirnya saya pulang teman-teman, acara belum mulai, saya pulang itu motor saya itu barisan paling depan. Akhirnya saya bingung, panik, tambah panik, tambah bingung. Akhirnya motor di belakang itu saya pinggirkan teman. Akhirnya saya pulang tanpa pamit siapapun, saya pulang. Tapi waktu di perjalanan, anehnya itu waktu di perjalanan pulang teman-teman, kepanikan saya itu mulai membaik. Nah itu kan yang bikin aneh, kadang saya itu merasa bingung dengan keadaan saya itu teman-teman. Nah itulah cerita saya teman-teman, cerita yang terunik dan terlucu teman-teman. Ini cerita saya teman-teman. Nah sekian dulu video hari ini, semoga menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.